Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Fahlul. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang disintegrasi. Kalau kemarin kita udah belajar tentang integrasi sosial ya. Nah, materi berikutnya adalah tentang disintegrasi. Oke. Nah, di layar anak-anak ini sudah ada slide yang nanti akan kita gunakan untuk memahami tentang disintegrasi itu apa. Sebelumnya kita awali dulu dari pemahaman tentang latar belakang. Kenapa sih kok bisa muncul istilah disintegrasi setelah kemudian ada istilah integrasi atau penyatuan. Nah, kita tahu bahwa setiap masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena memang masyarakat itu punya karakteristik. Salah satu karakteristiknya misalkan masyarakat itu suka bosan, dan kemudian masyarakat atau manusia itu tidak puas kadang dengan keadaannya, sehingga kemudian ingin selalu merubah menjadi lebih baik. Nah, karena ingin selalu menjadi lebih baik, maka manusia itu akhirnya muncul beberapa aktivitas yang menimbulkan satu, bisa kreativitas, dua, inovatif, tiga, agresif maupun aktif, untuk kemudian bisa menciptakan sesuatu yang mempermudah kehidupannya menjadi lebih baik. Oke, dari situ kemudian kita pahami lebih lanjut tentang perubahan. Nah, salah satu tokoh sosiologi yang bernama Selo Sumarjan itu mendefinisikan seperti di slide ini, bahwa perubahan sosial itu proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Sekarang kita telaah. Nah, ketika kemudian perubahan terjadi, maka perubahan itu bisa ada dua aspek. Ada perubahan yang mengarah kepada progres, ada perubahan yang mengarah kepada regres. Kepada progres itu adalah perubahan yang mengarah kepada kemajuan, sedangkan regres itu mengarah kepada kemunduran. Nah, saya kasih contoh ini. Nah, di slide ini itu ada salah satu gambar yang menunjukkan adanya tenaga mesin di sebuah pedesaan. Nah, kalau kemudian ditelaah dari segi perubahan, maka tenaga mesin ini mempunyai dampak progres. Dia itu bisa mempermudah aktivitas manusia atau masyarakat di pedesaan untuk melakukan atau untuk mempermudah dalam melakukan mata pencahariannya. Tetapi dampak regresnya apa? Dampak kemundurannya, misalkan mesin yang ada di desa ini nanti akan bisa mengurangi salah satu nilai kegotong royongan di dalam suatu masyarakat. Nilai kegotong royongan akan luntur karena adanya mesin. Kalau dulu misalkan main padi bersama-sama, mengundang tetangga, mengundang sanak famili untuk kemudian bergotong royong, tapi kemudian adanya mesin, maka yang namanya panen akhirnya tidak melakukan itu tadi, mengundang tetangga, mengundang famili, tapi bisa dilakukan secara individu. Nah, ini merupakan contoh perubahan yang nanti mengarah kepada progres dan regres. Nah, kembali lagi kepada definisi integrasi. Ketika kemudian sebuah masyarakat mengalami kondisi perubahan, yang mana perubahan punya dua dampak, progres dan regres, dan arahnya kepada regres atau yang mengarah kepada kemunduran tersebut itu pasti mengarah kepada dua hal. Satu, bisa kepada nilai dan normanya. Yang kedua adalah kepada aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Nah, keadaan di mana kemudian masyarakat tersebut mengalami perubahan regres dari segi nilai dan norma, bahkan aktivitasnya, itulah yang kemudian disebut sebagai disorganisasi sosial menurut Surjono Sukamto.
maka disintegrasi sosial itu bisa muncul akibat adanya sebuah perubahan yang mengarah kepada regres, bisa kepada nilai dan norma maupun aktivitas manusia. Nah, ketika kemudian disintegrasi di dalam suatu masyarakat itu tidak segera diatasi, maka akan terjadi keberlanjutan yang nanti mengarah kepada kondisi yang disebut dengan chaos, atau yang dalam istilahnya kacau. Nah, ketika kacau, keadaan yang seperti itu dijumpai di mana masyarakat, maka akan muncul lagi sebuah kondisi di mana kondisi itu disebut dengan istilah anomi atau keadaan tanpa aturan. Definisi dari anomi secara lebih luas bisa diartikan dengan suatu keadaan di mana masyarakat sudah tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi perubahan dari yang mengarah kepada regres. Itu bisa terjadi di dalam masyarakat. Ketika kondisinya seperti itu, maka itu yang disebut dengan anomi. Anomi berasal dari sebuah keadaan chaos atau kacau, dan kacau itu bisa terjadi akibat adanya sebuah kondisi disintegrasi. Kondisi di mana di masyarakat mengalami benturan-benturan perubahan, dan kemudian perubahannya mengarah kepada perubahan regres gitu. Itulah yang kemudian bisa kita pahami atau kita bisa ambil sebuah definisi tentang disintegrasi sosial. Dari sejarahnya seperti itu. Oke, di sini juga ada sebuah contoh, misalkan petani di desa yang kemudian saat ini sudah melek tentang internet. Ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang arahnya kepada progres, arahnya kepada menguntungkan. Karena dengan adanya internet, jelas masyarakat di desa akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi untuk mengembangkan atau memberdayakan lahan pertanian mereka agar menjadi lebih banyak hasilnya. Nah, tapi yang jelas perubahan sosial yang mengarah kepada internet ini juga nanti akan berpengaruh kepada regres, yaitu kepada sesuatu yang nanti mengubah nilai dan norma di dalamnya. Salah satunya misalkan bisa dianalisis bagaimana kemudian ketika internet masuk di desa, individualisme juga akan lebih bisa menyebar dan merajalela di desa. Nah, ini berbahaya karena nanti akan mempengaruhi berbagai macam bentuk ikatan kelompok di desa, ya, tuh. Dan itu berpengaruh kepada disintegrasi atau kemudian integrasi yang ada di pedesaan. Itu definisi dari sebuah disintegrasi sosial. Sekarang ada materi yang kedua, yaitu tentang perdamaian. Nah, yang jelas kenapa kita harus belajar tentang perdamaian? Karena di awal pertemuan kita belajar tentang konflik. Konflik bisa muncul akibat berbagai macam perbedaan. Sekarang perdamaian adalah salah satu dari lawan konflik. Apa itu perdamaian ini? Perdamaian dan konflik itu adalah dua hal yang saling berkaitan sebenarnya. Ketika terjadi suatu konflik, maka ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Upaya lanjutannya perdamaian. Nah, perdamaian itu memiliki pengertian yang sangat beragam. Nih, di bawahnya. Nah, pengertian pertama, perdamaian itu bisa diartikan dengan kondisi di mana absennya konflik yang ditandai dengan sebuah harmonisasi sosial, kerukunan sosial. Ketika tidak ada konflik, berarti itu sudah diartikan dengan kondisi damai. Definisi yang kedua, perdamaian itu bisa diartikan dengan di mana kualitas manusia untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu tinggi. Ketika kondisi itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan perdamaian. Kualitas manusia dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu baik, maka itu disebut dengan perdamaian. Definisi yang ketiga, itu perdamaian bisa diartikan dengan
kebebasan berpendapat tanpa tekanan dari pihak manapun. Ketika kondisi kita dalam mengungkapkan sesuatu, berbebasan berpendapat, kebebasan menunjukkan ide kita tanpa ada tekanan dari manapun, itu berarti kondisi di dalam masyarakat kita bisa dikatakan dengan kondisi damai. Itu ya. Berikutnya ada materi yang harus dipahami adalah istilah kohesi. Kita pasti sering mendengar kohesi sosial. Apa itu kohesi sosial? Dalam materi ini kohesi sosial bisa didefinisikan sama dengan integrasi sosial, yaitu penyatuan. Oke, karena itu yang namanya kohesi sosial, dia juga mempunyai indikator kapan kemudian kohesi sosial itu bisa disebut dengan kohesi sosial yang baik di masyarakat, atau masyarakat itu bisa disebut sebagai masyarakat yang sudah menerapkan atau masyarakat kohesi sosial. Syaratnya satu adalah di masyarakat tersebut itu sudah terpenuhi HAM. Yang kedua, di dalam kondisi masyarakat tersebut itu sudah menjunjung tinggi tentang harkat dan martabat. Yang ketiga, kondisi di masyarakat tersebut tidak ada diskriminasi. Yang keempat, kondisi di masyarakat tersebut sudah ada partisipasi yang aktif dalam melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah kohesi sosial itu akan mudah terbentuk jika, ini ada jika bagaimana? Satu, kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Ketika kemudian di dalam masyarakat mempunyai kesamaan wilayah dan tempat tinggal, maka kohesi itu akan mudah terbentuk. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau itu juga akan mempermudah masyarakat menjadi masyarakat yang mempunyai kohesi sosial. Yang ketiga, adanya kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, itu juga mempermudah terbentuknya kohesi sosial. Dan yang keempat, adanya ideologi atau norma yuridis yang bisa diterima oleh masyarakat, itu juga mempermudah tentang kohesi sosial. Oke. Ini salah satu gambar yang menunjukkan bahwa pasukan Belanda di Indonesia zaman dulu, di mana perjalanan masa lalu yang pernah dijajah oleh bangsa lain seperti penjajahan Belanda terhadap Indonesia itu dapat menjadi unsur terwujudnya kohesi sosial atau disebut dengan integrasi sosial, karena ada syarat yang nomor 3 ini ya, kemauan menjadi satu bangsa yang sama dan pengalaman yang sama di masa lampau ini bisa menjadi salah satu contoh dari kemana waktu masyarakat Indonesia zaman dahulu dijajah oleh Belanda. Ini ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam materi ini. Ada juga istilah pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Ketika kemudian kondisinya sudah mengalami yang disebut dengan disintegrasi, maka perlu yang namanya pemulihan untuk kembali kepada integrasi lagi. Nah, gimana prosesnya? Ini pemerintah sudah mengatur dalam PP nomor 2 2015, Undang-Undang nomor 7 2012 tentang penanganan konflik termasuk salah satu contoh disintegrasi, yaitu syaratnya terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Kalau anak-anak baca di PP itu maka akan ada 4 syarat itu. Kemudian ada istilah rekonsiliasi. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 37 ayat 2 yang berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat ataupun peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik. Kemudian ada istilah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini ditujukan kepada daerah pasca konflik. Biasanya kalau sudah terjadi konflik maka perlu adanya rehabilitasi untuk menyelesaikan atau mengembalikan kepada kondisi integrasi. Nah, yang namanya rehabilitasi itu ada nanti rehabilitasi psikologis kejiwaan, ada rehabilitasi fisik, kondisi fisik mana, ada rehabilitasi sosial ekonomi, dan ada rehabilitasi lingkungan. Karena biasanya kalau udah konflik itu lingkungan juga mengalami beberapa perubahan yang mengarah kepada kehancuran ya, atau regres. Ada istilah rekonstruksi. Nah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik yang pasal 39 menyatakan pemerintah dan
pemerintah daerah itu melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ini arahnya kalau rekonstruksi itu pada pelayanan dan perbaikan pembangunan fisik. Jadi kalau pernah terjadi sebuah masalah konflik, biasanya juga di mana di situ nanti proses pelayanan dan perbaikan dari segi pelayanan publiknya itu mengalami beberapa kendala, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pelayanan dan perbaikan bangunan fisik, termasuk bangunan fisik dalam pelayanan publiknya. Berikutnya ada istilah transformasi sosial. Transformasi sosial ini adalah perubahan yang berkaitan dengan masyarakat. Transformasi itu kalau ada transformer itu adalah perubahan, maka ya ini bisa diartikan dalam ilmu sosial juga perubahan juga, arahnya apa yang dirubah, nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi sosial. Kalau masyarakat mengalami transformasi sosial, maka di situ nilai, norma, bahkan hubungan, interaksi, dan terakhir stratifikasi yang ada di dalam masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan. Terakhir ada reintegrasi sosial, adalah suatu proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, ini ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah perbedaan, maka agar penyelesaian konfliknya di dalam menyelesaikan perbedaan ini segera bisa teratasi, maka dilakukan reintegrasi. Jadi penyesuaian dua unsur yang berbeda ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu namanya reintegrasi. Oke, ini ada istilah atau definisi yang kemudian bisa anak-anak tulis di buku untuk menjadi wawasan atau kemudian pondasi anak-anak mendefinisikan reintegrasi atau reorganisasi. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan dengan lembaga masyarakatan yang mengalami perubahan. Ibaratnya kalau ada lembaga masyarakat yang mengalami perubahan, maka masyarakat harus segera melakukan adaptasi terhadap perubahan lembaga itu. Kenapa? Karena lembaga yang berubah itu pasti dia akan mengeluarkan sebuah nilai dan norma yang baru yang kemudian harus diterapkan di masyarakat. Nah, masyarakat agar bisa kemudian segera menyesuaikan, maka masyarakat ya itu tadi harus bisa beradaptasi. Proses itu disebut dengan reintegrasi atau reorganisasi sosial. Oke ya. Nih, kompromi merupakan salah satu sarana untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul akibat sebuah konflik. Itu contoh dari bagaimana kemudian menyelesaikan konflik bisa dengan menggunakan kompromi. Saya kira itu. Nah, sebelum nanti pelajaran berakhir, maka anak-anak punya tugas. Ini ada bacaan tentang studi kasus menurut Franz Magnus, nilai korupsi itu bisa jadi sumber disintegrasi di Indonesia. Anak-anak bisa baca, kemudian nanti bisa dikerjakan 4 soal ini di buku tulisnya masing-masing. Oke, pertama, berdasarkan artikel tersebut, apa yang menjadi penyebab terjadinya disintegrasi sosial? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam artikel itu? Yang ketiga, menurut anak-anak, apakah permasalahan di atas mengganggu kehidupan masyarakat? Dan terakhir, apakah reintegrasi diperlukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di tempat tinggal anak-anak? Reintegrasi apa? Ya tadi itu yang sudah Pak Paul jelaskan. Oke, Pak Paul kira itu nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanya di dalam kolom komentar, atau nanti waktu offline ketemu dengan Pak Falul bisa langsung ditanyakan. Terima kasih Pak Falul Akli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.